Kami ini pejuang demokrasi, pertarungkan jiwa raga kami demi wujudan pemilu yang berkualitas, profesional dan berwibawa. Salam demokrasi. Terkait dengan pembahasan suara demokrasi, saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan 3 pertanyaan untuk menyalurkan aspirasi politik daripada masyarakat. Yang pertama, siapa saja saluran politiknya masyarakat? Ada 2 hal yang perlu menjadi perhatian di sini. Yang pertama adalah partai politik, yang mana partai politik ini adalah kelembagaan politik yang dibentuk masyarakat, yang kemudian mereka akan merekrut bakal calon legislatif yang kemudian mereka akan duduk nantinya melalui proses pemilihan umum di kursi DPR baik di pusat maupun provinsi dan kabupaten. Sehingga partai politik ini adalah merupakan saluran politik bagi masyarakat. Sehingga kita harus memahami tentang partai politik yang ada di Indonesia ini sampai ke daerah-daerah kita ini, yang tentunya melihat daripada bagaimana program-program mereka dan bentuk evaluasi daripada eksekusi program-program mereka sebelumnya terkait dengan orang-orang mereka yang duduk di DPR itu sudah bekerja baik atau tidak. Lalu yang kedua adalah orang-orang di dapil di mana masyarakat itu berada. Melalui partai politik itu dibagi dalam hal pengajuan rekrutmen politik untuk bakal calon legislatif itu dibagi-bagi dalam daerah pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU secara nasional, provinsi maupun kabupaten. Itu yang pertama terkait siapa saja yang menjadi saluran politik kita. Yang kedua, bagaimana cara kita menyalurkan aspirasi politik itu. Dalam penyerapan aspirasi politik itu, masyarakat di dalam proses memilih itu tentunya memilih orang yang kemudian duduk di DPR, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten. Nah, orang-orang tersebut ini adalah orang-orang yang berasal daripada daerah pemilihan di mana masyarakat itu berada. Sehingga masyarakat harus tahu persis siapa orang-orangnya yang duduk mewakili daerah pemilihan tersebut, untuk kemudian orang-orang itulah yang menjadi saluran politik masyarakat, orang-orang yang terpilih daripada dapil yang sudah ditentukan berdasarkan daripada pembagian partai politik yang ada. Jadi itu prosesnya, sehingga masyarakat diharapkan memahami dan mengenal betul siapa orang-orangnya yang duduk berdasarkan dapil daerah pemilihan daripada masyarakat yang memilihnya itu. Itulah pemahaman yang pertama yang harus dipahami. Setelah itu, yang ketiga adalah kapan saatnya kita menyampaikan aspirasi politik kita. Yang pertama, di dalam program daripada DPR baik nasional, provinsi maupun kabupaten, itu biasanya ada program yang namanya turun untuk menarik aspirasi masyarakat, program reses.
Nah, di situ program-program yang kemudian mereka turun berdasarkan dapil mereka untuk mengakomodir aspirasi masyarakat, ya, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan real terkait dengan pembangunan pada masyarakat sesuai dengan dapil masing-masing. Ya. Nah, di saat itulah masyarakat bisa menyampaikan program-program apa saja yang sekiranya berkenaan dengan apa yang menjadi dapil tersebut. Nah, itulah yang menjadi saluran politik daripada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Ya. Nah, setelah itu masyarakat juga harus memahami di dalam proses pembangunan di daerah, ya, kita berbicara dalam ranah daerah, di dalam tahun penganggaran dalam hal proses pembiayaan pembangunan itu ada 2 kali sidang terkait dengan anggaran pendapatan belanja daerah APBD, yaitu ada anggaran induk dan ada anggaran perubahan. Anggaran induk ini itu dilaksanakan biasanya sidangnya itu di Desember tahun sebelumnya, ya, untuk mengakomodir apa yang menjadi perencanaan pembangunan yang bersumber daripada yang tadi riset yang dijalankan oleh masyarakat, yang dijalankan oleh para anggota dewan sesuai dengan dapilnya masing-masing, dan juga proses musrembang yang dijalankan secara terstruktur dari tingkat kampung sampai dengan kabupaten, provinsi, dan pusat, seperti itu. Nah, disitulah yang kemudian dimasukkan dalam proses perencanaan pembangunan yang ada dalam dan disidangkan oleh DPR. Nah, yang kedua, di pertengahan tahun, ya, itu biasa di Agustus itu ada perubahan APBD, ya, sidang perubahan APBD yang kemudian ada program-program yang sekiranya mau diakomodir lagi untuk kemudian dijalankan sampai dengan waktu 6 bulan ke depan, seperti itu. Ya. Sehingga disinilah waktu-waktu yang masyarakat harus pahami. Ketika ada program-program yang memang sangat perlu atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ya, tentunya di waktu-waktu inilah yang kemudian masyarakat harus 1 bulan sebelum, ya, itu harus mengadakan komunikasi politik, ya, komunikasi politik terhadap anggota dewan berdasarkan dari dapil daerah masing-masing, dan itu harus dikawal secara clear. Kalau memang ada program-program pembangunan yang memang didorong oleh masyarakat, disitulah sehingga bisa diakomodir dalam proses perencanaan daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan, ya, dalam 1 tahun berjalan, seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, ya. Artinya kita memilih anggota dewan, ya, calon legislatif itu untuk kepentingan itu, untuk kepentingan apa yang menjadi kebutuhan, ya, masyarakat secara real terkait dengan pembangunan masyarakat di tingkat level bawah, ya, itu perlu didorong melalui itu tadi mereka anggota-anggota dewan, sehingga pemilu ini penting bagi masyarakat, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semua. Salam demokrasi.